Ya, selamat pagi teman-teman yang ada di Sonora Jakarta dan juga sahabat-sahabat Sonora yang ada di seluruh jaringan. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Luar biasa ya sahabat Sonora, dan saya senang sekali karena hari ini dari jam 7 sampai jam 8 saya sudah bersama dengan seorang yang luar biasa, yaitu Pak Eloy Zaluhu. Beliau ini merupakan the one and only theocentric motivator, sales trainer and performance consultant dari Capstone Consulting. Dan pagi hari ini pembicaraan kita dalam topik Sales Mastery and CEO Director Update ya Pak Eloy ya. Dan betul. Pagi hari ini kita membahas sebuah tema yang luar biasa sahabat Sonora, yaitu becoming a person of character. Betul sekali Mbak Lulu. Jadi saya juga menyapa sahabat Sonora di seluruh jaringan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Eloy. Dan kita harapkan semua sehat-sehat, semua dalam keadaan baik, dan khususnya teman-teman salesperson itu bisa mencapai targetnya. Mungkin sekarang lagi deg-degan juga nih Pak Eloy ya, hari ini target nggak ya? Gitu. Kemarin tuh saya bicara di salah satu perusahaan, untuk salah satu perusahaan bank terbesar di Indonesia lah ya, di Bandung. Jadi temanya keep calm and improve productivity. Jadi keep calm ini karena kalau udah masuk September seperti ini dan teman-teman sales targetnya belum tercapai itu bisa panik juga ya. Gitu ya, karena ini sudah mendekati akhir tahun ya. Persis. Dan saya juga mau menyampaikan hal yang sama, teman-teman jangan panik ya, karena kalau panik itu pada akhirnya malah nggak dapat apa-apa ya. Jadi keep calm, tenang, tetapi terus berjuang, dan kita harapkan dengan apa yang kita bahas di Sonora ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua ya. Walaupun sahabat Sonora, untuk hari ini kita tidak khusus berbicara mengenai sales, walaupun nanti pasti ada hubungannya dengan sales. Why? Karena waktu kita berbicara mengenai Rave Sales Model misalnya, itu yang selama dari tahun 2013 sampai sekarang kita gaungkan terus, itu adalah relationship based and value creation selling, yang artinya adalah bahwa untuk berhasil ada hal-hal yang berhubungan dengan relationship. Jadi bagaimana kita membangun hubungan dengan nasabah, pelanggan, lalu relationship tidak cukup, kita bisa harus memberikan nilai tambah, sehingga di dalamnya kita juga butuh kreativitas. Dan kedua inilah relationship dan value ini yang pada akhirnya nanti menghasilkan engagement yang kita sebut sebagai customer engagement. Apa itu? Itu ketika konsumen nasabah bukan hanya puas, tetapi dia loyal pada produk kita, pada perusahaan kita, dan bahkan loyal kepada kita sebagai salesperson. Ditandai dengan apa? Ada dua tanda. Tanda yang pertama dia repeat order, dan tanda yang kedua adalah dia mereferensikan kita kepada orang lain. Nah, tentu di dalamnya itu juga berhubungan dengan yang disebut sebagai sales process ya. Jadi itu teknik. Kalau yang tadi yang namanya relationship, value dan engagement, itu saya sebut sebagai paradigma ya. Jadi cara pandang kita di dalam kita jualan dengan filosofi bahwa selling is about giving and serving. Bahwa yang namanya menjual itu adalah memberi dan melayani yang kepada konsumen. Dan profit itu adalah hasilnya, bahwa jualan itu dan bisnis itu bagi sales itu adalah dua sisi mata uang Mbak Lulu. Jadi sisi yang pertama adalah memberi dan melayaninya, sisi yang kedua adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kenapa mesti mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Ya karena kalau tidak dapat untung, tidak mungkin kita bisa memberi dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Itu kan butuh dana, butuh berbagai macam fasilitas. Nah, tetapi waktu kita mengatakan giving and serving, tidak semua teman-teman sales bisa memahaminya. Dan kalau dipikir-pikir sebetulnya kenapa? Karena ini berhubungan dengan cara pandang kita dan bahkan bagian dari karakter kita masing-masing. Kalau memang kita lahir dari keluarga dan kita dibesarkan dengan karakter self-centered sekali, maka memang waktu kita mengatakan customer-centered itu sebetulnya hanya lip service saja. Sebetulnya waktu kita mengatakan ya semuanya adalah untuk nasabah, untuk pelanggan, kami memang mau memberikan yang terbaik, kami mau melayani, customer-centered adalah filosofinya, tapi sebetulnya belum tentu benar-benar menghidupinya.
Itu sebab kalau kita bicara mengenai consultative selling misalnya, consultative selling itu membuat berbagai macam metodologi, berbagai macam teknik, termasuk di dalamnya yang kita sebut sebagai NLP, kita berbicara mengenai hypnoselling, semuanya bagus, semuanya penting, dan memang bisa membantu teman-teman salesperson untuk mencapai target lebih baik lagi. Namun kalau tidak hati-hati, semua metode, semua teknik yang dibuat ini sebetulnya adalah ujung-ujungnya pun adalah self-centered. Apa itu? Bahwa yang penting target penjualan saya tercapai. Apakah produk dan jasa ini merupakan yang terbaik untuk nasabah dan konsumen? Belum tentu. Karena memang saya mendekatinya bahwa seakan-akan saya peduli pada kepuasan nasabah, saya peduli pada loyalitas customer. Ya, tetapi di dalam prosesnya ternyata saya itu sebetulnya, ya apalagi kalau sudah bulan September seperti ini, saya sudah mulai panik. Yang penting pokoknya gitu loh, bahwa pokoknya sales target saya tercapai. Dan di dalamnya kalau tidak hati-hati, bisa akhirnya kita berkompromi dengan tipu sana tipu sini. Kita tahu bahwa sebetulnya ini bukan yang terbaik untuk customer, tapi customer yang tidak terlalu mengerti kebutuhannya kadang-kadang juga percaya-percaya saja. Tetapi ya itulah yang kita sebut sebagai juga part of character. Jadi teman-teman, hari ini justru kita berbicara mengenai becoming a person of character. Walaupun nanti saya tidak mau hanya berbicara di level fenomena saja, di level kulitnya saja, karena sudah banyak pembicara yang melakukannya. Justru saya mau masuk lebih dalam, Mbak Lulu, sebetulnya bicara mengenai karakter, akarnya apa sih? Ini menggelisahkan saya. Kenapa kita mengangkat ini? Karena kalau kita melihat apapun yang terjadi di sekitar kita hari ini, ya, apakah teman-teman sahabat Sonora itu memperhatikan isu-isu politik yang sedang memanas sekarang gitu ya. Bahkan sampai kepada tadi yang saya bilang, cara jualan kita yang self-centered begitu ya. Dan kalau bahkan kita melihat juga tawuran-tawuran remaja ya, dan berbagai macam hal yang lainnya yang tidak semestinya, ujung-ujungnya sebetulnya berhubungan dengan karakter. Nah, hari ini nanti kita akan bertanya, sebetulnya awalnya apa sih? Akarnya apa sih? Lalu setelah kita berbicara itu, kita tentu akan bertanya, lalu kalau berbicara mengenai becoming a person of character, jadi harus bagaimana? What should be done? Kita mesti memulai dari mana? Walaupun Mbak Lulu, saya merasa ya berbicara mengenai tema ini sebetulnya jarang sekali ada orang yang pantas untuk menyampaikannya, karena ini adalah satu virtue, kebijaksanaan yang tertinggi bisa dikatakan untuk memiliki menjadi orang yang berkarakter. Jarang sekali saya itu ya berpikir seandainya ada award, a man of character, ada penghargaannya, dan itu nggak ada. Kalau berbicara mengenai orang terkaya di dunia banyak. Tetapi kalau berbicara mengenai award, penghargaan, a man of character, ya yang persisnya nggak ada. Mungkin ada yang mirip-mirip, misalnya diberikan kepada orang-orang yang anti korupsi misalnya. Itu udah bagian di dalamnya sudah. Jadi kenapa sahabat Sonora saya terpikir untuk membahas ini? Karena 1 bulan ini kita kedatangan banyak tamu. 2 minggu yang lalu kita kedatangan CMO Pak Yanto Joyo, ini Chief Marketing Officer dari Evercoast. Itu sudah berbicara mengenai strategi marketing, sudah berbicara mengenai kiat-kiat sukses beliau. Bahkan kita bicara mengenai leadership. Minggu lalu kita kedatangan Bapak Gino sebagai President Director dari Midea. Minggu depan kita kedatangan CEO lagi, President Director dari Omni Hospitals, Dr. Maria. Jadi saya berpikir supaya balance lah ya, saya berbicara hal-hal yang berhubungan dengan karakter. Pak Eloy, bicara mengenai karakter, bukankah setiap kita ketika kita dilahirkan itu memiliki karakter dasar? Bagaimana dengan itu, Pak? Betul sekali, Mbak Siska, dan itu yang justru menjadi dasarnya. Gini, waktu kita lahir, siapapun kita, suku apapun, jenis kelamin apapun, level pendidikan, level sosialnya, ekonomi sosialnya, semua mendapatkan hadiah yang sama dari Sang Pencipta. Yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah free will, kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu bahwa manusia bisa berpikir, manusia bisa berperasaan. Nah, waktu Mbak Siska, manusia diberikan 24 jam dalam sehari. Tetapi kalau mau melihat kualitas hidup seseorang,
Sorry. saya Nggak apa-apa Pak Eloy, kan karena biasanya sudah sama Mbak kebiasaan. Siska Itu kan. biasa ya kalau kita lagi ini kejadian ya, makanya kalau ada orang lagi pacaran ya salah nyebut nama. Nah itu nggak boleh selingkuh di situ ya Pak Eloy. Iya loh, makanya hati-hati nih teman-teman yang mungkin sudah pacaran dengan seseorang selama 5 tahun, sudah kebiasaan memanggil namanya, putus, sekarang dapat pacar baru, salah nyebut nama ya. Bahaya, itu ya. bisa jadi bahaya ya Mbak Lulu ya. Bu Volker ketawanya kenceng banget Pak Eloy. Mungkin pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi biasa. Jadi mohon maaf ya Mbak Lulu Nggak ya. apa-apa, Pak Saya Eloy. kebiasaan Santai manggil aja. Mbak Siska ya. Dulu Mbak Siska juga pertama-tama saya panggilnya Mbak Yulis. Iya, saya jadi dapat 3 pasangan ini ya. Anyway, jadi Mbak Lulu Iya. tadi pertanyaannya berbicara mengenai Karakter dasar Pak Eloy. karakter dasar ya. Jadi manusia diberikan tadi hadiah itu ada waktu, tetapi tidak semua menggunakan waktu dengan baik Iya. ya. Tetapi berbicara mengenai karakter itu sebetulnya betul ada karakter dasarnya. Tetapi ini juga ada karakter ini yang bisa dikembangkan. Makanya kita mengatakan becoming. Kalau becoming itu berarti bisa dikembangkan, Iya. bisa diperbaiki. Namun nanti pada akhirnya banyak teman-teman itu yang mencari cara gimana cara mengembangkannya. Maka tadi itu kita bisa mengatakan, oh ada pelajaran-pelajarannya. Pelajaran mulai dari rumah dong, dibangun karakternya. Iya. Yang misalnya integritas dibangun dari rumah. Berbicara mengenai compassion, apa itu? Yang suka menolong orang lain dibangun dari rumah, dibangun dari sekolah. Betul. Tetapi ternyata Mbak Lulu, manusia itu bisa berusaha dan memang harus berusaha. Iya. Tetapi selalu saja ada bagian dari kehidupan kita yang sebetulnya kita nggak bisa sendirian. Nah di situ nanti kita juga ya apapun keyakinan kita, akhirnya banyak orang-orang juga yang menempuh jalur yang kedua. Jalur yang kedua adalah spiritualnya. Yeah. Nah harusnya ketika usaha manusia bertemu dengan jalur spiritual ini, maka harusnya karakter bisa lebih baik. Nah sahabat Sonora, ketika saya berbicara mengenai spiritual, ini berbeda dengan religiositas Mbak Siska. Baru Pak Eloy. Beda sekali. Karena religiositas itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan tradisi, Iya. berhubungan dengan perilaku agamawi saya sebutnya. Entah itu doa, entah itu ibadah, entah itu berbagai macam Lebih kepada aktivitasnya. aktivitasnya. Itu sebetulnya tidak selalu berhubungan dengan bahwa pada akhirnya karakter akan lebih baik. Maka sahabat Sonora, kita tidak kaget jika nanti kita melihat di dalam berbagai macam keyakinan ada orang-orang yang kelihatannya rajin sekali ibadahnya, menggunakan aksesoris agamawinya, Iya. tetapi ternyata kita ketemu dan kita mendengar mereka menjadi tersangka dan masuk penjara. Loh, kenapa? Karena memang religiositas belum tentu berbicara spiritualitas. Iya. Spiritualitas mengubah karakter seseorang, religiositas belum tentu. Berarti itu berhubungan dengan relationship ya Pak Eloy ya. Berhubungan dengan spiritnya. Jadi Iya. spiritualitas itu bukan kata mati. Spiritualitas itu datang dari kata spirit. Nah spirit itu bukan sesuatu yang mati. Spirit itu hidup. Dan spirit itu yang seharusnya mengubahkan. Hubungan yang dibangun ya Pak Eloy. Ada hubungan yang dibangun, Iya. betul sekali. Jadi saya juga berharap sih sahabat Sonora, ketika kita berbicara mengenai karakter, bayangan Anda akan muncul 2 hal. Yang pertama, memang manusia mesti berusaha keras. Yang nanti saya akan sampaikan dalam sesi yang kedua, manusia bisa melakukan apa sih? Dan yang kedua, tetapi berbicara mengenai kita juga butuh spiritualitas, apapun agama keyakinannya, tetapi bukan religiositas. Ini beda Iya. sekali. Oke, ini semakin menarik sahabat Sonora perbincangan dengan tema kita pagi hari ini, Becoming a Person of Character. Jadi jika ada di antara Anda yang mungkin ingin sharing di sini pagi hari ini ya Pak Eloy Betul ya, sekali, betul. silakan di 0812 112 9200 atau bisa juga mention lewat Twitter kami @sonorafm92. Selamat bergabung buat semua sahabat-sahabat yang baru saja bergabung dalam pembicaraan kami, Sales Mastery and CEO Director Update bersama dengan Eloy Zaluhu. Perbincangan ini masih akan tetap berlanjut sahabat Sonora, jadi jangan kemana-mana. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, sahabat Sonora, baik di Jakarta maupun di jaringan masih bersama dengan
perbincangan kami di sini, Sales Mastery and CEO Director Update bersama Eloisa Luhu yang merupakan the one and only theocentric motivator, sales trainer and performance consultant dari Capstone Consulting. Pak Eloy, Yes. kita masih dalam pembahasan kita becoming a person of character. Yeah. Tadi kita juga dalam pembahasan antara religiolitas ya dan spiritual. Oke, kita lanjut nih, Pak Eloy. Iya. Saya bahas sedikit dulu akarnya dulu ya. Jadi Mbak Lulu, sahabat Sonora, tadi saya bicara mengenai free will. Iya. Dan ini saya harap sekali ya sahabat Sonora tuh menangkap ini bahwa kita dapat ini sebagai hadiah. Karena ini yang membuat akhirnya manusia kan bisa berkreasi ya, pesawat terbang, IT berkembang luar biasa. Kok bisa? Karena ya itu karena kita diciptakan ada pikiran, ada perasaan, dan tetapi di dalamnya akhirnya ya namanya aja free will, kita bisa menggunakannya dengan cara yang salah. Nah, kenapa ini menjadi hadiah dan kenapa kok manusia mesti diciptakan ada hadiah ini? Justru ya, saya harap sih teman-teman sahabat Sonora itu memikirkannya juga. Saya kasih contoh Mas Siska, Mbak Lulu. Gak apa-apa Pak Eloy, santai aja. Saya punya 2 orang anak, 2 anak ya, 1 mau 3 tahun, mau 5 tahun, ya. Itu kalau saya pulang dari kantor, itu biasanya mereka udah tahu mobil diklakson 2 kali, tik-tik, ya. Kalau misalnya mereka di lantai 2 atau di bawah, selama mereka belum tidur, umumnya 9 dari 10 kali saya pulang, mereka pasti keluar, lalu dengan senyuman, lalu biasalah anak-anak ya loncat-loncat, papi pulang, papi pulang, papi we miss you. Nah, itu bagi orang tua pasti happy sekali Mbak Lulu, ya. Kenapa? Karena ya itu capek langsung hilang sudah. Tetapi kebahagiaan saya itu menjadi berkurang, bahkan hilang sama sekali jikalau saya tahu bahwa anak saya keluar rumah lalu mengatakan kalimat yang sama, tetapi karena mereka sudah diprogram seperti demikian. Jadi setiap kali ada klakson 2 kali, tik-tik, keluarlah lalu katakan, papi pulang, papi pulang, papi we miss you. Itu pasti kita tidak happy. Kenapa? Karena itu tidak keluar dari free will-nya, tidak keluar dari kebebasannya. Karena kan anak saya bisa memilih untuk tetap nonton apa yang sedang ditonton. Dia sedang bisa sibuk dengan permainannya, tetapi dia meninggalkan tontonannya, dia meninggalkan permainannya, lalu dia keluar dan dia menyambut papinya. Itu pasti kebahagiaan yang sudah nggak bisa dibeli sudah. Nah, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan juga sama. Saya melihatnya ketika Tuhan menciptakan manusia pun, Tuhan juga punya 2 pilihan. Menciptakan robot atau menciptakan manusia yang bisa berpikiran, bisa berperasaan. Udah bisa? Mantap. Ya, jadi sahabat Sonora, ini jadi beliau Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan pun waktu menciptakan juga sama, ya. Beliau bisa memilih menciptakan manusia yang robot, yang tidak ada pikiran, tidak ada perasaan. Tetapi akhirnya kalau diciptakan robot, sama seperti tadi saya sebagai orang tua nggak happy ketika manusia mengatakan alhamdulillah misalnya, tetapi dia sampaikan karena sudah diprogram, kan tidak pas gitu ya. Tidak dari hati gitu tidak ya hati. Pak Eloy. Jadi teman-teman, sahabat Sonora, ketika kita berbicara mengenai hadiah ini, dia hadiah yang luar biasa dahsyat. Jadi ini nanti hubungannya dengan karakter. Kenapa? Karena karakter itu berbicara mengenai ayo kita kembalikan karakter ini seharusnya sesuai dengan the original purpose. Now, tadi pertanyaan Mbak Lulu adalah, lalu harus bagaimana sekarang? Tadi ada berbicara mengenai religiositas, ada berbicara mengenai spiritualitas. Itu saya simpan untuk jawaban yang kedua, karena jawaban yang pertama justru ini. Gimana caranya dong supaya karakter ini bisa lebih baik? Apa sih contohnya karakter itu? Integritas misalnya. Ya, integritas itu apa sih? Integritas itu adalah bahwa you walk the talk. Anda melakukan apa yang Anda katakan. Itu tidak mudah Mbak Lulu, karena pencitraan itu kan ada. Pencitraan itu bisa begitu manis di layar TV, tetapi sebetulnya lihat apa yang terjadi, beda jauh. Itu namanya tidak punya integritas. Integritas bahkan berbicara makanya tentang what you do when no one see. Apa yang Anda lakukan ketika tidak ada seorang pun yang lihat. Nah, itu udah berbicara mengenai itu sudah berbicara mengenai the true you. Itu sudah karakter sudah.
Nah, karakter ini memang tadi Mbak itu bisa dimulai dari rumah, bisa dimulai dari waktu kecil. Tetapi bagaimanapun kita juga bisa membangunnya. Caranya bagaimana? Saya kasih contoh. Nah, teman-teman sahabat sonora untuk bisa memvisualisasikannya, di dalam ruangan studio ini bayangkan saja ada 4 kursi. Ya, kursi yang pertama ini warna apa Mbak Siska? Merah ya? Merah. Jadi sahabat sonora ada kursi berwarna merah. Mbak Siska lagi. Nanti saya salamin Pak Ella. Ini Mbak Siska lagi di mana? Nggak tenang kali hidupnya. Diomongin. Ntar lagi datang kok. Atau mungkin justru seneng ya namanya terus saking cintanya. Maaf sekali lagi ya Mbak Lulu ya. Santai aja Pak Ella. Kita lanjut. Aduh, ya. Thank you ya Mas Anto terus ingatkan kita ya. Ini kalau udah umur jadinya begini. Faktor U ya. Sama faktor belum sarapan kayak Pak Ella ya. Bisa jadi. Udah sih. Nah, sahabat sonora kita kembali di dalam ruangan ini. Imajinasikan, bayangkan ada 4 kursi. Kursi yang pertama warna merah ya. Ini ada tulisan kerjakan. Jadi ada tulisan, sahabat sonora bayangkan kursi itu ada tulisan kerjakan atau doing ya. Doing. Lalu ada kursi yang kedua tulisannya miliki atau raih atau dapatkan. Lalu ada kursi berikutnya itu ada relationship, hubungan, friends, teman-teman, jaringan Anda di dalamnya. Lalu kursi berikutnya itu nanti ada tulisan yaitu karakter. Tulisannya adalah values. Itu sama waktu kita berbicara mengenai karakter, berbicara mengenai values atau nilai-nilai hidup seseorang ya, atau berbicara mengenai prinsip-prinsipnya ya. Itu berbicara mengenai kursi yang keempat tadi. Nah, teman-teman tolong dengarkan kalimat ini. It is always a mistake. Selalu menjadi suatu kesalahan besar jika Anda memikirkan, merencanakan, dan menetapkan sahabat sonora mau mengerjakan apa, atau mau memiliki apa, atau mau berteman dengan siapa. Sebelum Anda betul-betul memikirkan dan menetapkan, sahabat sonora mau hidup dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan karakter macam apa. Ini dalam Mbak Siska dan ini jam 7 pagi. Saya nggak tahu deh sahabat sonora ngeh ini pasti ya. Karena di dalam success triangle Mbak Siska, Mbak Lulu itu Mbak Lulu di dalam success triangle Mbak Lulu itu kan konsep yang saya bangun ya. Di dalamnya ada namanya personal mastery, ada interpersonal mastery, ada leadership mastery. Nah, di dalam personal mastery Mbak Lulu itu ada yang namanya goal setting. Jadi ada attitude, ada belief system termasuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Lalu ada bagaimana kita men-set goals ke depan, bagaimana kita membuat cita-cita, rencana-rencana. Kemudian kita berbicara mengenai action, bagaimana kita bekerja keras, bekerja smart. Dan terakhir adalah bagaimana kita bertahan, namanya endurance di tengah-tengah kesulitan. Nah, jadi di dalam success triangle ada yang namanya goal setting. Jadi goal setting penting sekali untuk kehidupan keberhasilan seseorang. Namun berbicara mengenai karakter, saya mengatakan kalimat tadi. Sepenting-pentingnya goal setting, selalu menjadi kesalahan besar jika sahabat sonora itu mengajar anak-anak untuk bertanya begini. Nah, kalau nanti udah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter? Penting nggak? Penting banget. Tetapi menjadi kesalahan besar buat anak ini jikalau dia diajar oleh orang tuanya, diajar oleh guru-gurunya untuk menetapkan nanti kalau udah besar mau jadi apa. Nanti kalau udah besar mau punya apa nak? Saya mau punya rumah besar, saya punya villa, saya punya pesawat. Penting nggak? Penting. Tetapi kesalahan besar kalau itu ditentukan dari awal, tidak menentukan kursi yang keempat. Atau misalnya itu kita sebagai seorang salesperson itu berbicara mengenai saya mau capai target, boleh. Kalau nanti udah capai target bagaimana? Saya mau beli rumah baru, boleh. Lalu saya mau punya teman-teman yang banyak, boleh. But it is always a mistake di dalam pembicaraan mengenai karakter. Selalu menjadi kesalahan besar jikalau sahabat sonora dan saya menetapkan mau mengerjakan apa, mau bisnis apa, mau bekerja apa, mau jadi dokter kah, mau jadi presiden kah, mau jadi guru kah, sebelum Anda justru menetapkan lebih dulu Anda mau hidup dengan
prinsip hidup, values nilai hidup, atau karakter macam apa. Nanti kita akan berikan contoh dari film yang judulnya adalah The Wolf of Wall Street. Ya, ini adalah contohnya, The Wolf of Wall Street. Ya, sahabat sonora, becoming a person of character yang menjadi tema kita pagi hari ini akan tetap berlanjut dalam perbincangan kami bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, sahabat sonora, masih di perbincangan Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu yang merupakan the one and only theocentric motivator, sales trainer and performance consultant dari Capstone Consulting. Oke, Pak Eloy. Yes. Masih bersama saya Lulu ya, Pak. Yes. Dengan perbincangan topik kita pagi hari ini, becoming a person of character. Kita lanjut lagi nih, Pak. Kita lanjut lagi. Jadi di film Mbak Lulu juga sudah nonton ya? Sudah. The Wolf of Wall Street. Ini sahabat sonora juga sepertinya banyak yang sudah nonton. Bagi yang belum nonton, kalau Anda tidak masih di bawah umur ya, di bawah 17 tahun, sebaiknya jangan. Meskipun memang ada filosofi yang bagus sekali ya, Pak Eloy ya. Cuman saya tahu justru yang sekarang mendengar di bawah umur 17 tahun justru habis ini pasti beli. Habis dilarang penasaran. sih tadi. Habis dilarang sih. Anyway, jadi sahabat sonora, ini berbicara mengenai Jordan Belfort. Ini kan true story ya, yang diceritakan dan diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Ya. Jadi bagaimana dia menjalankan 4 kursi yang tadi kita sebutkan itu. Kursi yang pertama itu namanya the doing chair. Itu adalah apa yang Anda kerjakan. Kursi yang kedua adalah the having chair. Jadi apa yang Anda mau dapatkan. Kursi yang ketiga adalah the relationship chair. Itu apa? Itu Anda mau punya teman-teman siapa, ya. Dan kursi yang keempat ini berbicara mengenai the character chair yang sedang kita bicarakan hari ini, ya. Nah, teman-teman, di dalam film itu ternyata si Jordan Belfort ini itu kan mencari pekerjaan dan akhirnya dia bekerja di Wall Street. Lalu dia bertemu dengan atasannya, ya. Dia diberikan briefing, banyak sekali informasi, tetapi kita menemukan bahwa ternyata dia gagal di pekerjaan pertama ini. Nah, tapi apa itu? Itu the doing chair. Jadi pekerjaan. Nah, apakah kemudian setelah dia gagal dan dia keluar dari perusahaan itu, apakah dia menyerah? Ternyata tidak. Loh, Mbak Lulu. Dia, kita lihat ya, dia mendapatkan pekerjaan memang sih bukan di kota besar lagi. Dia akan agak ke suburb ya, kan lebih kecil tempatnya, tempat pekerjaan itu. Tapi ternyata dia di situ berhasil. Jadi spirit kalau Anda menonton film ini memang perjuangan, pantang menyerah. Dari sisi motivasinya dapat, tetapi lihat dari sisi karakternya. Justru saya bukan membicarakan dari sisi motivasi saja nih. Saya berbicara dari sisi karakter. Karena itulah artinya menjadi theocentric motivator. Bukan hanya mengenai bisa, tapi kita melihat dari sisi karakternya juga. Now, jadi sahabat sonora, apa yang terjadi adalah saking berhasilnya dia itu dapat banyak uang dan akhirnya dia membeli, bahkan dia punya helikopter, dia punya yachtnya dan dia punya banyak uang. Ya, itu apa? Itu kursi yang kedua, the having chair. Jadi memang selalu begitu kan hidup ini, Mbak Lulu. Ketika Anda mengerjakan sesuatu pantang menyerah, terus bertekun, terus pokoknya darah pun saya berikan, prioritas pokoknya bekerja, dan ternyata hasilnya apa? Selalu diikuti oleh yang kedua. Apa itu? Dapat banyak uang. Dapat banyak uang, bisa beli mobil mewah, bisa beli rumah mewah. Dan apa yang kemudian terjadi? Di dalam film itu diceritakan bagaimana pesta demi pesta. Dan begitu banyak orang yang datang di pesta-pesta yang diadakan oleh Jordan Belfort. Kenapa? Karena memang selalu begitu. Kalau banyak uang, itu banyak temannya. Tetapi apakah mereka benar-benar teman-teman sejati atau tidak? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita hanya bertahu siapa teman yang sejati itu ketika justru kita lagi dibawa, lagi diinjak-injak, lagi nggak punya apa-apa. Siapa yang masih hadir di sana di sampingmu, itulah sahabatmu. Nah, jadi di ujung daripada film itu ternyata dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, ini yang justru menjadi concern saya. Dan ini yang saya juga berharap teman-teman waktu membaca sebuah buku motivasi, bahkan mengikuti training-training motivasi, Anda tuh jangan pernah lupa kursi yang keempat ini nih loh. Jadi kalau cuman ayo pasti bisa, saya setuju. Tetapi belajarlah dari kehidupan
si Jordan Belfort ini, bahwa itu semua orang bisa, tetapi kalau kita bisa menyebutkan beberapa nama di Indonesia ini yang juga dia pernah melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Dan dia sangat terkenal, dia punya ini, dia punya itu. Dan dia punya banyak teman-teman, dia begitu terkenal. Tetapi sekarang dia dalam penjara loh. Banyak, Pak. Kita nggak usah menyebut nama sih, karena saya takutnya ini nanti malah kita dianggap ngejelekin orang. Tetapi sahabat Sonora, itulah alasan kenapa itu saya nggak bangga disebut sebagai motivator. Saya bangganya disebut sebagai theocentric motivator. Karena kalau cuma motivator saja, hanya untuk membawa Anda kepada kursi pertama, kedua, ketiga, buat apa? Mungkin kaitannya dalam hal ini kita bicara mengenai dunia sales ya, Pak Aloy ya. Persis. Nah, banyak sekali mungkin ini ya, karena saya juga tidak bergerak di bidang sales ya. Mungkin ini hanya kemungkinan saya. Benar. Banyak yang sudah mencapai target, karena kan itu berkaitan dengan uang, tapi mengabaikan sisi karakternya, Pak Aloy. Betul. Nah, justru itulah kenapa Rave Sales Model keluar. Jadi semua paling dua, yang pertama Success Triangle, yang kedua Rave Sales Model, itu sebetulnya adalah cara saya untuk menyampaikan kepada teman-teman di marketplace bahwa hey, there is a better way to do business. Bahwa tidak populer, kenapa? Karena seakan-akan itu membuat kita tidak kaya dalam waktu 3 hari, seperti yang dijanjikan oleh banyak orang. Well, nggak bisa dalam 3 hari sih. Tetapi saya merasa kok sebetulnya justru inilah cara yang paling tepat. Jadi di dalam berbicara mengenai giving and serving misalnya, memberi dan melayani, itu adalah karakter yang saya maksudkan. Karena dengan pikiran seperti itu, maka gini loh Mbak Lulu, orang kalau ditanya, coba sebutkan 3 profesi yang paling sulit dipercaya, maka umumnya orang ngomong yang pertama politikus, yang kedua adalah lawyer, pengacara, yang ketiga adalah salesperson, tenaga penjual. Ini yang mereka kenal sebagai orang-orang yang banyak nipu-nipu ini loh. Nah, saya mau mengatakan minggu lalu juga, atau minggu keberapa itu saya sudah pernah sebutkan bahwa sebetulnya salesperson itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sehebat-hebatnya sebuah perusahaan, kalau salespersonnya memble, nggak akan jadi itu perusahaan. Jadi kemudian dari hasil penjualan mereka itu kan kita perusahaan bayar pajak, dan bayar pajak itu membuat Indonesia lebih baik. Ya kecuali kalau pajaknya ada yang salah gunakan, itu urusan lain. Tetapi jadi saya pingin gitu loh, seorang salesperson itu tidak lagi dinilai sebagai orang yang cuman mengejar target dan sudah beres gitu. Saya ingin sekali nama si salesperson itu kembali kepada nama yang mulia itu loh, bahwa tapi itu hanya mungkin jikalau kita mengerjakan pekerjaan kita. Memang betul seperti kata Zig Ziglar. Zig Ziglar itu ngomong begini, kalau Anda sibuk untuk menolong orang lain menjadi lebih baik dan mencapai impian-impiannya, jangan khawatir mengenai impian-impianmu. Impian-impianmu itu akan otomatis nanti akan tercapai sendiri. Jadi fokus on helping others untuk mereka mencapai impian-impiannya, perusahaannya lebih baik, dirinya dia lebih baik. Contoh sebagai seorang agen asuransi. Sebagai agen asuransi, kalau Anda bangun pagi dan Anda berpikir, saya bisa jual kepada siapa ya hari ini ya? Karakter Anda pasti rusak sudah. Tapi kalau Anda mengatakan, saya bisa menolong siapa hari ini, sehingga Anda mengerjakan pekerjaan sebagai agen asuransi, itu bukan cuma sekedar untuk mendapatkan uang dan bayar uang sekolah anak. Bahwa itu penting, ya. Saya juga bekerja sebagai seorang trainer, sebagai seorang consultant, menulis buku. I need money. Untuk apa? Anak saya masih sekolah. Kalau kami perlu liburan, ada uangnya. Harus bayar ini dan bayar. Betul, tetapi masa itu adalah urusan pertamanya. Urusan pertamanya adalah saya mau mencerahkan, saya mau menginspirasi orang lain supaya bakat yang ada dalam dirinya itu terbukakan dan akhirnya dia menjadi manusia yang lebih produktif. Bahwa kemudian karena saya melakukannya, saya mendapatkan bonus. Bonusnya apa? Dapat uang. Itu adalah bonus. Tetapi jadi gini loh, supaya karakter tidak rusak, mesti jelas dulu apa sih yang kita kejar. Jadi bagi salesperson yang tadi saya sebutkan,
Saya berharap sih teman-teman dan gini Mbak Siska, dari saya nggak tahu umur saya akan sampai 80, 90 atau 100 tahun. Apakah 100 tahun saya bisa convince semua orang Indonesia sales person yang mengatakan ayo memberi melayani? Saya nggak. Saya tidak punya target setinggi itu. Tapi 20% saja atau bahkan 10% saja dari total orang-orang sales di seluruh Indonesia itu menjalankan filosofi ini. Kalau pada umur 100 tahun saya meninggal misalnya, bagi saya hidup saya tidak sia-sia. Mengejar posisi, mengejar materi penting ya Pak Eloy ya. Sangat apalagi dong. dalam dunia pekerjaan atau Pasti marketplace. dong. Tapi yang lebih penting lagi adalah membangun karakter sendiri. Jadi karakternya mesti menjadi dasar. Kalau karakternya tidak menjadi dasar, maka seperti Jordan Belfort itu, dia akan berakhir dalam penjara. Itulah sebab kemarin dia datang ke Indonesia. Saya nggak tahu ya beliau ngomong apa, karena saya tidak sempat datang juga. Banyak teman, tapi banyak temannya ketika dia posisinya ada di atas. Tapi bagus sekali ketika kemarin dia datang itu, saya bertanya, saya pingin banget bertanya. Saya nggak sempat datang aja. Saya mau bertanya, what have you learned? Apa yang sudah Anda pelajari setelah sesi pertama dari hidupmu, yang namanya adalah the doing, the having, dan relationship. Lalu ditangkap. Anda belajar apa? Kalau nggak belajar apa-apa, lalu you ngajar apa? Apakah you akan ngajar lagi orang untuk melakukan kesalahan yang sama? Ayo dong, doing, kerja, having, lalu relationship, ujung-ujungnya penjara juga, gitu loh. Jadi unless dia belajar dari kejadian itu, saya baru mendengarkan dia. Tapi kalau dia nggak belajar apa-apa, maka circle lagi. Dia cuma mengajarkan orang kembali ke lubang yang sama, penjara. Ngapain? Semakin hangat sahabat Sonora perbincangan saya bersama dengan Eloy Zaluhu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, sahabat Sonora, di segmen terakhir Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluhu yang merupakan the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Pak Eloy. Ya. Segmen terakhir mepet banget nih. Tadi Pak Eloy sempat membahas mengenai religiolitas ya, dan juga spiritualitas. Iya, cuman gini Mbak, itu kalau saya buka pasti nggak cukup 4 menit. Kita butuh 1 jam lagi kayaknya. Butuh 1 jam lagi. Bagaimana kalau kita perdalam dulu aja nih ya. Tadi kita ngomong mengenai 4 kursi. Jadi sahabat Sonora, yang saya maksudkan adalah kalau membangun karakter kepada anak-anak di rumah. Nanti kita hubungkan dengan sales sebentar ya. Tapi kepada anak-anak dulu nih. Harusnya dari kecil anak-anak itu sudah diarahkan dulu. Nah, kamu mau hidup nanti dengan karakter, dengan prinsip-prinsip, dengan nilai-nilai hidup apa? Ini ada 10 nilai-nilai hidupnya. Pilih aja dulu 3. Atau untuk pertama kalau dia masih umur 5 tahun, nggak usah banyak-banyak lah. 1 aja dulu. Misalnya, nak, kamu memilih untuk hidup dengan karakter integritas. Apa artinya itu? Berarti di sekolah nggak boleh nyontek. Ya, nanti kalau dia udah besar lagi, misalnya sudah umur 15, tambahkan 1 karakter. Misalnya adalah kita hidup selain pada dari integritas, ada karakter lain namanya adalah compassion. Compassion itu adalah bagaimana kita menolong orang lain. Ini penting nak ketika nanti kamu bekerja sama dalam tim. Kalau kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, nanti pasti kamu nggak bakal dapat banyak teman. Kalau nanti kamu bekerja dalam tim, apalagi di tengah-tengah tantangan, tekanan pekerjaan di kota-kota besar seperti sekarang Mbak Lulu, itu membuat orang tuh akhirnya tuh waduh bergelut untuk pokoknya yang untuk saya bisa naik tangga itu gitu ya. Jadi selfish, jadi memikirkan diri sendiri. Jadi ini kalau tidak dibangun dari awal, menjadi nggak berkembang karakter baiknya gitu. Karena misalnya ya, ada anak menjadi seorang dokter ya. Kalau dari kecil dia sudah diajar, nah, jaga integritasnya. Maka waktu dia menjadi dokter, nanti dia akan berpikir ketika ada medrep misalnya, medical representative menawarkan dia uang yang banyak asalkan produk tertentu itu yang direkomendasikan kepada pasien-pasiennya, hatinya pasti gelisah dong. Karena dia sudah menentukan dari awal, saya mau hidup sebagai a person of character. Jadi sahabat Sonora, yang saya maksudkan untuk pagi hari ini adalah kalau membangun karakter itu, memang Anda pilih hari ini Anda mau hidup dengan karakter semacam apa, no matter what. Karena kalau tidak, ini kita kan banyak godaan nih Mbak Lulu.
Jadi tadi saya mengatakan ini hanya contoh saja. Kalau misalnya ada seorang dokter ditawarkan oleh farmasi tertentu, saya akan berikan kamu untuk jalan-jalan ke luar negeri dah. Yang penting tapi ini produk saya setiap kali ini merekomendasikan untuk Anda punya pasien. Yeah. Saya nggak tahu terjadi di Indonesia, tapi rasanya beberapa pernah cerita begitu. Nah, kalau dia adalah seorang dokter yang punya integritas, kalau dia sudah membangun karakter dari awal, dia hatinya pasti gelisah. Yeah. Tetapi kalau tidak, iya mungkin ditawarin 100.000 dia bilang, waduh nggak bisa dong. Ya kan? Tapi kalau ditawarkan 10 miliar, apa yang terjadi? Kecuali memang, ya kalaupun dia sudah seperti saya misalnya, sudah menentukan pun, masih bisa ada kemungkinan untuk goyah juga itu. Apalagi tidak ditentukan. Jadi sahabat Sonora, kesimpulannya adalah sebagai seorang salesperson juga begitu. Yeah. Waktu saya mengatakan salesperson, selling is about giving and serving, saya tidak mengharapkan Anda bisa menghidupinya. Kecuali Anda memang duduk lalu menetapkan dengan sadar bahwa ya, saya akan hidup menjalankan profesi sebagai tenaga penjual untuk apa? Yang pertama adalah memberi dan melayani, keuntungan yang kedua. Lalu baru Anda berpikir mengenai apa? Doing partnya, mengerjakan apa? Mau punya apanya, dan punya nasabah, dan punya teman-teman, seperti apa? Kalau urutannya salah, karakternya nggak akan mungkin terbangun, dan Anda tidak mungkin bisa menghidupi apa yang dari tahun 2013 saya katakan ini mengenai apa? Selling and business is about giving and serving. Itu harus menjadi lifestyle. Untuk menjadi lifestyle, Anda mesti menetapkannya bahwa memang aku mau menghidupinya. Kalau tidak, godaannya terlalu banyak, Mbak Lulu. Jadi hari ini mari kita bekerja dengan karakter ya, Pak Elo ya. Menjadi karakter, tapi bagaimana caranya? Tentukan mau hidup dengan karakter apa? Minimal integritas. Kalau untuk orang sales, compassion. Apa artinya? Giving and serving. Jadikan itu sebagai karakter dasar, baru Anda berpikir mengenai, oke, saya mau jual apa? Lalu saya mau punya apa? Lalu saya mau punya teman-teman siapa? Itu adalah urutan nomor 2, 3, 4. Yang pertamanya adalah tentukan dulu, saya mau hidup sebagai seorang salesperson yang dikenal oleh nasabah dan konsumen saya sebagai salesperson yang giving and serving. Artinya apa? Customer centric. Menjadi salesperson yang memiliki karakter yang baik sepanjang hari ini. Exactly. Oke, Pak Elo, terima kasih untuk kebersamaannya. Yes. Sebenarnya masih kurang perbincangan kita. Kita teruskan lagi. Nanti kita teruskan lagi minggu depan ya. Minggu depan kita kedatangan seorang CEO juga ya. Oke, luar biasa. Terima kasih sahabat Sonora untuk partisipasinya selama 1 jam ini. Dan akhirnya saya Lulu pamit. Saya Eloy katakan, yes I can. Keep the smile and happy selling. Oke, selamat pagi sahabat Sonora.